Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewangga Harsaputra Mukodompit, NIM 2374201007 dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu analisis kasus dugaan penyuapan hakim pada perkara Ronald Tanur dan implikasinya terhadap integritas sistem peradilan di Indonesia. Langsung saja masuk pada latar belakang masalahnya. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dalam konsep negara hukum, supremasi hukum harus dijunjung tinggi, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, kekuasaan, atau kekayaan. Namun, praktik penegakan hukum di Indonesia seringkali dihadapkan pada tantangan berupa korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan lemah integritas aparat penegakan hukum, salah satunya korupsi dalam bentuk penyuapan. Korupsi dalam sistem peradilan, termaksud penyuapan hakim, menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan supremasi hukum. Dalam teori hukum, integritas adalah elemen utama yang harus dijaga dalam setiap proses peradilan. Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah kasus dugaan penganiayaan dan penyuapan dalam penanganan perkara Ronald Tanur. Kasus Ronald Tanur menarik perhatian publik karena menyangkut tindak pidana berat, yakni penganiayaan yang menyebabkan kematian dini Sera Afrianti, sekaligus penyuapan terhadap hakim yang memutus perkara tersebut. Dalam proses hukum, terdakwa sempat divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Meskipun terdapat bukti kuat yang mendukung dakwaan, vonis ini menimbulkan protes luas dari masyarakat yang mempertanyakan integritas sistem peradilan di Indonesia. Tidak lama setelah vonis bebas tersebut, muncul dugaan bahwa hakim yang menangani perkara ini menerima suap dari keluarga terdakwa untuk memberikan putusan yang meringankan. Kasus Ronald Tanur menjadi cerminan dari budaya hukum yang permisif terhadap korupsi. Dugaan bahwa terdakwa atau keluarganya menggunakan pengaruh politik dan ekonomi untuk memengaruhi hakim menunjukkan bagaimana struktur sosial ekonomi tertentu menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap keadilan. Dalam kasus ini, dugaan penyuapan bukan hanya pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga pelanggaran serius terhadap nilai-nilai etika dan moralitas dalam profesi hukum. Dalam kasus Ronald Tanur, vonis bebas diberikan oleh majelis memunculkan kecurigaan luas di masyarakat. Keputusan ini tidak hanya dianggap mencederai keadilan, tetapi juga menciptakan kesan bahwa hukum hanya berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap peradilan, legitimasi sistem hukum secara keseluruhan akan terancam. Tindakan penyuapan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu, penyuapan terhadap hakim juga melibatkan pelanggaran pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan pihak tertentu secara melawan hukum dapat dikenakan pidana. Dalam kasus Ronald Tanur, dugaan bahwa hakim menerima suap
untuk memberikan vonis bebas dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Sekian dari saya, Dewangga Harisaputra Mukodompit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan proposal saya. Terima kasih.